Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jenis drainase jalan dan jembatan. Materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, pengertian drainase dan fungsi drainase, dan pentingnya drainase untuk konstruksi jalan dan jembatan. 2. Mengklasifikasikan drainase. 3. Drainase pada jembatan. Materi yang akan dibahas pertama yaitu tentang pengertian dan fungsi drainase. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Fungsi drainase. 1. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga dapat difungsikan secara optimal. Kedua, sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek atau genangan air. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, mengendalikan air hujan yang berlebihan, sehingga tidak terjadi bencana banjir. Pentingnya drainase pada konstruksi jalan dan jembatan adalah menghindari masuknya air ke dalam perkerasan. Materi selanjutnya ada klasifikasi drainase. Berdasarkan sejarah terbentuknya, drainase terbagi menjadi 2. Yang pertama, drainase alamiah. Yang kedua, drainase buatan. Drainase alamiah adalah sistem drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campur tangan manusia. Drainase buatan adalah sistem drainase yang dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase untuk menentukan debit akibat hujan dan dimensi saluran. Ini adalah contoh dari drainase alamiah dan drainase buatan. Di drainase alamiah ada sebuah kali, dan di drainase buatan ada sebuah selokan. Berdasarkan konstruksi, terbagi menjadi 2, saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka adalah sistem saluran yang biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan. Namun, kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran. Saluran tertutup adalah saluran untuk air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan. Ini adalah contoh dari drainase terbuka dan drainase tertutup. Berdasarkan letak bangunan, drainase permukaan tanah adalah saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Drainase bawah tanah adalah saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah atau pipa-pipa dikarenakan alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut antara lain tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran di 8 permukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, taman, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari drainase permukaan tanah dan drainase bawah permukaan tanah. Drainase jalan atau drainase permukaan. Drainase permukaan dimaksudkan untuk menampung, mengalirkan, dan kemudian membuang air hujan dari permukaan jalan agar tidak merusak perkerasan jalan. Air hujan yang tidak segera terbuang akan merusak lapis-lapis perkerasan jalan. Drainase permukaan. Drainase permukaan terbagi menjadi 2, yaitu drainase memanjang dan drainase melintang. Di drainase memanjang ada seperti parit atau selokan, talang, saluran menikung keluar, dan saluran curam. Sedangkan di drainase melintang ada force dan gorong-gorong. Jenis-jenis bangunan drainase permukaan. 1. Saluran samping. 2. Gorong-gorong. 3. Bangunan terjun. Gorong-gorong. Fungsi gorong-gorong. 1. Meneruskan aliran saluran yang terpotong oleh jalan raya. 2. Memberikan jalan kepada air yang mengalir dari parit atau sungai kecil yang mengalir melintasi jalan. 3. Mengalirkan air yang telah terkumpul di dalam bak-bak penampung saluran samping untuk dibuang keluar ke tempat pembuangan. 4. Meneruskan aliran dari lahan melalui alur-alur permukaan tanah. Ini adalah contoh di mana letak gorong-gorong itu berada. Selanjutnya, bangunan terjun.
Fungsinya untuk mengatasi medan yang curam. Drainase bawah permukaan. Drainase bawah permukaan dibuat dengan maksud untuk melindungi tanah dasar atau pondasi jalan dari pengaruh air tanah agar perkerasan jalan dapat terjaga fungsinya dengan baik. Selain itu juga berfungsi mempertahankan dinding penahan tanah atau lereng agar tetap stabil. Bangunan drainase bawah permukaan jalan ada 3. Yang pertama, saluran drainase samping jalan. Kedua, saluran drainase bawah permukaan melintang. 3. Lapisan lulus air di bawah base. Lokasi saluran bawah permukaan. Yang pertama di bawah saluran seming atau perkerasan jalan. Yang kedua di bawah bahu jalan. Saluran drainase bawah permukaan melintang. Apabila syarat-syarat drainase tidak dapat dipenuhi oleh saluran drainase memanjang, maka memerlukan saluran drainase melintang. Saluran melintang ditempatkan di daerah-daerah transisi antara galian dan urugan. Lapisan lulus air di bawah base. Apabila kondisi tanah tidak baik untuk drainase dan subgrade bersifat kedap air, atau apabila letak muka air tanahnya tinggi serta air rembesan sangat banyak, maka di bawah base perlu dipasang suatu lapisan yang lulus air atau permeable. Lapisan lulus air diterapkan apabila subgrade lunak. Dalam hal ini, lapisan lulus air terdiri dari pasir dengan ketebalan 50 cm. Suatu lapisan lulus air terdiri dari tanah dengan butiran kasar dan cegah kenaikan air akibat kapilaritas, sehingga dapat melihat kondisi baik dari perkerasan jalan. Fasilitas drainase jalan. 1. Seret inlet. 2. Manholes atau bak kontrol. Seret inlet berfungsi memberi jalan limpasan hujan masuk ke saluran tepi. Sedangkan manholes untuk keperluan pemeliharaan pengawasan, tempat bertemunya lebih dari satu saluran, tempat perubahan dimensi saluran, tempat penyesuaian perubahan kemiringan saluran. Selanjutnya ada sumur peresapan. Sumur peresapan adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dapat dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Fungsinya 1. Sebagai pengendali banjir. 2. Melindung dan memperbaiki air tanah serta menekan laju erosi. 3. Sumur resapan sangat penting, terutama untuk daerah perkotaan. Kemiringan melintang jalan. Bagian konstruksi dan kemiringan. Perkerasan jalan, bahu jalan, dan parit. Untuk kemiringannya bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya ada drainase pada jembatan. Drainase jembatan adalah drainase lantai jembatan yang merupakan komponen yang ada sepanjang lantai untuk membuang air dari lantai tanpa mengenai elemen lain. Jenis drainase jembatan. 1. Deck drain. 2. Pipa outlet dan outlet. 3. Bak kontrol. 4. Pipa drainase. 5. Selokan. 6. Parit. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye-bye.